Mas, kamu setuju nggak sih kalau kan soal akhir ini sampah itu jadi permasalahan kita? Kalau kan di lingkungan itu seperti nang sungai, jalan raya itu akeh sampah koyo. Padahal yang Sidoarjo itu semuanya kan Sidoarjo bersih kan, tapi kok si akeh sampah? Menurutmu piye Mas? Ya soalnya kan sepengetahuan aku ya soal sampah itu kayak di setiap daerah itu mungkin jarang pandangan sih kayak tentang pembuatan TPS itu kurang lah. Makanya kan masyarakat itu kan lebih banyak buang sampah ke jalan dan ke sungai atau masyarakat kan lebih cari cepet ya simpelnya. Jadi dia nggak mikir kalau misalnya ke depannya ini Sama gimana? Iya. Jadi wis anggap buat juga ya. Iya, jadi kan soalnya apa ya kayak yus sebenarnya nggak buang aja sama ngono aja sih. Jadi kan yus dari TPS itu mau jadi gak ada TPS di lingkungan itu akhirnya banyak sih buang sampah sembarangan. Berarti kalau dilihat dari sisi sampean Mas, itu menurutku kurangnya kesadaran dari masyarakat ya terkait dengan pengelolaan sampah dan pembuangan sampah. Yang pertama itu, terus kan dari desa juga kan mungkin harusnya kan ada TPS kalau di setiap desa itu. Menurutku juga nggak harus TPS Mas, sosialisasi juga perlu sih. Kalau sosialisasi itu pasti ya Dilakukan. iya dilakukan, tapi kan buat Sampah. sekarang ini kan ya bakal disampaikan kayak masyarakat ya wis apa sih gitu. Ya apa loh. Jadi langsung dari TPS-nya gitu Mas. Aku setuju sih Mas. Cuma kalau dari pandangan sampean, itu TPS hanya tersedia cuma di beberapa daerah saja. Mungkin nggak menyeluruh lah ya. Oleh karena itu sampah masih berserakan dan dinas lingkungan hidup pun harusnya tahu akan hal itu untuk mengantisipasi kedepannya di mana agar dibuatkan TPS yang baru lagi di setiap daerah yang belum ada TPS-nya. Ya harusnya sih gitu sih, tapi kalau lagi ya kan yang penting kita kan misalnya dari desa itu ya udah menyarankan kalau buat TPS, tapi kan dari pemerintah nggak tahu. Oke. Awal dewi Mas nih bahas masalah sampah, ya dimulai dari hal-hal kecil lah. Kalau misal nih desa Yawa Dewi sih jopo, dan awal dewi ku noto desa Yawa Dewi sih, dan api itu bisa jadi contoh bagi desa-desa nang daerah Sidoarjo liyo. Kone awal dewi ku desane api bersih dari sampah, ya kan? Itu bakalan dicontoh oleh desa-desa lain. Akhirnya desa-desa lain nanti mengadopsi apa yang kita lakukan sehingga sampah ini bisa bersih. Menurutmu ya apa Mas? Ini gampangnya tau. Mending sekarang kita dari balai desa ya kok. Langsung nih Pak Lurah. Langsung aja. Ngusul tentang masalah sampah ini mau. Soalnya kan kayak gitu kan yo lingkungan kita kan pasti yo ada penyakit toh. Jadi berdampak juga pada masyarakat juga kalau kita mempunyai lingkungan hidup yang enggak bersih atau biasa kotor gitu ya, akan berdampak buruk juga pada masyarakat ya. Ya wis, ayo Mas. Ayo wis. Ya, ning Lurah langsung. Selamat siang. Nggih, siang Bu. Ada yang perlu saya bantu? Nggih. Silakan Bu. Nggih. Wis ya Bu. Ada keperluan apa ya kalian? Jadi ini Bu, kami berdua ini memerlukan tentang permasalahan sampah yang ada di desa ini. Mengingat banyaknya sampah yang ada di sungai, di jalanan itu sangat banyak Bu. Saya perlu saran dari Ibu untuk pengelolaan sampah ini supaya bisa bersih dan lingkungan dari desa ini supaya bisa bersih juga. Saya mau meminta terlebih dahulu saran dan informasi yang Anda berikan kepada saya. Saya akan berkolaborasi terlebih dahulu kepada beberapa pihak yang dapat menanggulangi pengolahan sampah. Oke, gimana Mas? Ya itu sih tadi saran saya itu kalau bisa tuh ada TPS di daerah sini itu kan juga kalau masyarakat bersama sembarangan kan pasti kan banyak penyakit gitu. Kan kasihan dong masyarakat desa ini banyak sakit DB itu kan apalagi kan sesama lainnya takutnya
Begini Bu, karena kalau nggak ada TPS, perorangan kalau buang sampah itu selalu terbakar. Nah, sampah dan asap dari sampah tadi itu bisa menyebabkan penyakit, entah itu sakit paru-paru, pernafasan, sesak nafas, dan udaranya sangat mengganggu. Saya mohon bantuannya dari Ibu supaya kedepannya diberikan tempat pengelolaan sampah ataupun TPS ya lebih tepatnya, supaya sampah-sampah yang sudah ada yang masyarakat dapat teratasi dengan baik. Cukup itu aja sih. Solusi yang telah diberikan itu juga udah terbaik, tapi kita juga tidak bisa menentukan dengan sendirinya. Jadi kita juga perlu untuk bersama-sama memberikan solusi. Karena kalau kita hanya sepihak itu juga akan memberikan dampak yang tidak signifikan dan itu juga akan terulang kembali. Jadi kita harus bekerja sama dan menentukan kebijakan apa yang terbaik buat pengelolaan sampah di desa ini. Bukan hanya di desa ini, tapi juga bisa di tempat-tempat lain agar semuanya bisa terkendali dengan baik. Oke, baik, kalau begitu yang Ibu katakan, nanti saya bersama warga-warga yang lain akan membantu bekerja sama untuk mengatasi masalah sampah ini. Baik, makasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang. Permisi. Silakan masuk. Apakah ada informasi yang Ibu sampaikan? Ini saya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai limbah sampah yang meresahkan. Setiap hari volume sampah yang ada semakin meningkat di daerah tersebut. Bahkan yang disediakan juga semakin menumpuk sampahnya. Saya setuju, perusahaan kami sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah, tetapi masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah. Jika kita ingin mengurangi volume sampah, kita perlu melibatkan masyarakat dalam program pengurangan sampah dari sumbernya. Kami sebagai pihak swasta siap berkolaborasi, tetapi butuh dukungan lebih besar dari pemerintah. Ini memang masalah besar, tapi saya melihat ada sebuah peluang besar di masalah ini, yaitu kita harus menyelesaikan masalah sampah ini, tetapi saya juga ingin memastikan solusi yang dapat kita berikan kepada masyarakat, solusi yang memberikan dampak yang positif, tidak hanya berdampak sebagai jangka pendek, namun bisa menjadi jangka yang panjang. Pada Dinas Lingkungan Hidup, kami sudah menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah program pengurangan sampah dengan sistem reduce, reuse, dan recycle yang melibatkan masyarakat, di mana hal tersebut diatur dengan pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kami juga ingin memperkenalkan sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Kami butuh dukungan dari pihak swasta untuk teknologi pengelolaan sampah serta dukungan anggaran dari pemerintah. Kami memiliki teknologi untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan baku yang berguna, seperti bahan bangunan atau energi. Kami sudah mengimplementasikan ini di beberapa kota lain dan hasilnya cukup positif. Tapi sepertinya yang saya katakan, kesadaran masyarakat sangat penting. Kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak awal. Dan kami butuh dukungan pemerintah dalam hal regulasi dan fasilitas yang memadai. Itu berarti ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama yaitu kita perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif, seperti insentif untuk warga yang memilah sampah dengan benar atau mungkin sanksi untuk yang tidak peduli. Kedua, yaitu kita juga harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperkenalkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan yang paling penting yaitu kita perlu mengedukasi masyarakat.
Nah, betul, kami juga mengusulkan pembuatan tempat pengolahan sampah terdekat di setiap kelurahan yang bisa menjadi pusat edukasi dan pengolahan sampah. Dengan begitu masyarakat akan lebih mudah mengakses fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan efisien. Kami siap untuk mendukung itu, bahkan kami bisa dalam hal penyediaan peralatan dan teknologi untuk memilah sampah. Jika ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah, kami bisa segera bergerak lebih cepat. Saya menginstruksikan tim saya untuk segera merancang kebijakan yang mendukung pengolahan sampah berbasis masyarakat. Saya juga akan memastikan ada anggaran untuk mendukung program-program ini, termasuk kerjasama dengan pihak swasta. Dengan begitu, kita bisa membangun kota yang lebih bersih dan lebih hijau. Kami juga siap berkolaborasi dengan pemerintah. Ini adalah langkah besar bagi kita semua. Kalau begitu, mari kita mulai merancang langkah-langkah konkret